cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita dengan melapaskan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang senantiasa menjadi rutinitas kita setiap harinya. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan, kita anturkan kepada baginda besar sang revolusioner sejati yang senantiasa rela berkorban jiwa dan raganya, kemudian hartanya bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan terkait dengan hukum mengadakan musabaqah tilawatil Quran, yang mana bahwa ini merupakan suatu hal yang memang sering dilakukan di setiap memperingati hari-hari besar agama, misalnya malam nuzulul Quran, kemudian bulan suci Ramadan dan hari-hari lainnya, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita karena ini suatu hal yang sangat luar biasa. Goalnya, kemudian tujuannya diadakannya lomba ini adalah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kecintaan seorang remaja untuk senantiasa berada di masjid, kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti itu tujuan dan maksud diadakannya lomba tilawat muhasabah tilawatil Quran di masjid atau musholah dan lain sebagainya. Tapi di sini ada semacam kejanggalan dari teman-teman remaja yang memang seharusnya hal ini menjadi kebiasaan atau rutinitas daripada teman-teman remaja masjid. Tapi di dalam buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab jilid kelima ini memang ada kontroversi, ada kejanggalan dari remaja sehingga tidak melaksanakan akan hal tersebut karena memang ada larangan dari PCM atau pimpinan cabang Muhammadiyah yang tepatnya di Kayu Tanam itu tidak dilaksanakan pada tahun 1417 Hijriah. Itu tidak dilaksanakan karena memang ada larangan atau semacam ada pemberitahuan dari PCM pimpinan cabang Muhammadiyah untuk hal tersebut untuk tidak dilaksanakan karena memang di Muhammadiyah tidak ada hal tersebut. Baik, sebelumnya saya akan membacakan secara detail terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudari kita dari dari Kayu Tanam tersebut, dari Kecamatan Kayu Tanam tersebut. Baik, saya akan langsung saja membacakan terkait dengan pertanyaan mereka yang kurang lebih seperti ini. Kami dari Ikatan Remaja Masjid Irma Al-Muttaqin Muhammadiyah Kayu Tanam menanyakan tentang bagaimana hukumnya muhasabah tilawatil Quran. Kayu Tanam menanyakan dan jika memang benar dilarang, bagaimana cara lain untuk menghimpun remaja untuk mencintai masjid dan Muhammadiyah. Hal ini kami tanyakan karena ada permasalahan yang timbul yang memerlukan bantuan tim fatwa untuk memecahkannya. Perlu diketahui bahwa sudah merupakan kegiatan rutin remaja Masjid Al-Muttaqin Muhammadiyah Kayu Tanam dalam memperingati hari besar Islam, kemudian mengadakan tablik akbar dan berbagai lomba khususnya untuk memperingati malam nuzulul Quran
diadakan berbagai musabaqah, terutama musabaqah tilawatil Quran ya atau MTQ, dan pidato yang bernapaskan Islam. Tetapi MTQ pada tahun 1417 Hijriah ya terpaksa tidak dilaksanakan karena ya tidak diperbolehkan oleh PCM dan PRM Kayu Tanam dengan alasan MTQ tidak pernah ada di Muhammadiyah. Apakah benar MTQ itu dilarang dalam Muhammadiyah? Padahal MTQ itu merupakan cara kami untuk menghimpun remaja dalam rangka mencintai masjid dan Muhammadiyah. Mohon penjelasannya. Baik ya, ini ada suatu hal yang memang membutuhkan jawaban tim patwah dalam hal ini, dalam menjelaskan terkait dengan mungkin ini adalah miskomunikasi ya. Artinya perlu kita ketahui bahwa ya mungkin saya langsung saja terkait dengan jawaban. Pada dasarnya Islam memperbolehkan atau musabaqah dan perlombaan. Nah, kemudian dalam masalah kebaikan tentunya, artinya kita menimbang ya antara kebaikan dan kemafsadatnya, mana yang lebih baik ya, mana yang lebih utama, dan kemudian mana yang lebih banyak efek positifnya daripada efek negatifnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari musabaqah tilawatil Quran, kemudian dari golnya, tentu sangat bermanfaat sekali bagi remaja ya, bagi para remaja, kemudian bagi anak-anak dan lain sebagainya, untuk meningkatkan bacaan Al-Quran mereka, kemudian untuk meningkatkan kecintaan mereka terhadap masjid dan lain sebagainya, untuk senantiasa beribadah tersebut. Nah, dimana kan pada kita ketahui pada bulan suci Ramadan itu kan memiliki berbagai macam fadilah ya, berbagai macam keutamaan di sana, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara ya dasarnya, dalilnya, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yang mana di sana berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Artinya di sini ada kebajikan, kita dituntut untuk berlomba dalam hal kebaikan, untuk senantiasa berbuat kebaikan, bahkan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan dalam melalui Masya Allah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ya dalam Al-Quran, dan kemudian harus kita mampu untuk menerapkan bahwa hal-hal baik itu kita harus berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan hal-hal baik. Kemudian pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah biasa diadakan perlombaan, baik yang bersifat ketangkasan seperti lomba memanah, kemudian maupun melombakan binatang seperti perlombaan adu cepat kuda. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perlombaan itu pada umumnya diadakan karena dua hal, ya. Pertama untuk kesehatan, kemudian untuk melatih ketangkasan perang. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa ya tidak semua yang memang dilakukan Nabi itu pada zaman sekarang itu bisa ada gitu kan. Artinya kita harus berpikir maju lebih sedikit. Misalnya pada zaman dahulu misalnya semua orang memakai jubah dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, artinya nilai-nilai keislaman tidak keluar dari nilai-nilai keislaman, meskipun sedikit daripada keterhubungan antara yang dulu dan yang sekarang itu mungkin agak berbeda. Tapi yang menjadi nilai positifnya di sini, artinya kita tidak meninggalkan kita tidak melanggar apa yang dilarang oleh Islam, kemudian tidak melanggar meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Islam, seperti menutup aurat gitu kan. Artinya walaupun kita memakai pakaian yang seperti apa, yang penting kan agar umatnya menjaga kesehatan dan fisik ya yang kuat. Olahraga sangat erat kaitannya dengan kesehatan ya. Dengan olahraga akan membentuk fisik yang kuat dan sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-mu'minul qawiyyu wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'ifa. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
orang mukmin yang kuat lagi sehat lebih baik dan lebih disenangi Allah daripada mukmin yang lemah, ya. Itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, kemudian untuk menggairahkan olahraga, maka tidak ada salahnya kalau diadakan perlombaan dalam bidang olahraga ini. Ada diriwayatkan bahwa Nabi suka mengajak Aisyah, istrinya, ya, untuk balapan lari. Adapun perlombaan yang berkaitan dengan ketangkasan berperang pada masa Nabi, ya, karena pada masa itu pada Nabi dan umat Islam, ya, banyak sekali yang menghadapi musuh yang memang ingin menghancurkan Islam, ya, dengan berbagai cara. Di antaranya melalui kontak fisik dan senjata. Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW, ya, dan umat Islam untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi musuh, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60 telah dijelaskan di sana, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi adulillahi wa addukum wa akharina min dunihim la ta'lamnahum Allahu ya'lamahum. Nah, surah Al-Anfal ayat 60 menjelaskan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, ya, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Subhanallah, maha suci Allah azza wa jalla. Untuk menyatuhi perintah Allah tersebut dan untuk mempersiapkan angkatan perang yang tangguh, Nabi SAW antara lain melatih pasukannya untuk memanah, ya, melempar tombak, lempar lembing, dan senjata lainnya. Dan sering juga diadakan lomba memanah, ya. Artinya lomba memanah ini adalah salah satu untuk mencari potensi siapa saja yang di sana yang memang memiliki potensi untuk memanah, yang kemudian dijadikan sebagai orang terdepan, orang yang dipakai untuk berperang nanti. Artinya kekuatannya kemudian kemampuannya bisa diandalkan seperti itu. Selanjutnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang sebelumnya wastabiqul khairat, maka pada dasarnya mengadakan lomba dalam hal kebaikan dan mengandung manfaat serta untuk syiar Islam adalah diperbolehkan, ya. Jadi seperti apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi, oleh kawan-kawan tadi terkait dengan bagaimana MTQ itu tidak dilaksanakan karena memang ada beberapa oknum, ya, ada beberapa orang yang memang menyatakan bahwa ini tidak boleh untuk dilaksanakan karena memang di Muhammadiyah sendiri tidak dilaksanakan hal tersebut. Tapi kalau kita lari kepada Al-Quran, kemudian di sini kita balik kepada tanya jawab tentang jilid kelima itu, fatwa-fatwa tarjih itu dibolehkan karena memang dasarnya itu adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 tersebut. Nah, kalau kita lihat dari segi manfaat seperti apa yang saya sampaikan tadi kan sudah jelas. Itu dari segi manfaat, kemudian itu adalah sebagai bentuk wadah untuk syiar Islam kan tentunya seperti itu. Pada masa sekarang salah satu perlombaan yang bisa diadakan adalah perlombaan membaca Al-Quran, kemudian musabaqah tilawatil Quran yang sekarang ini cabang lombanya semakin diperbanyak. Nah, salah satu tujuannya antara lain adalah supaya umat Islam mempelajari Al-Quran yang merupakan pegangan dan tuntunan hidupnya. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi kita mempelajari Al-Quran ini adalah bukan suatu hal yang mafsadah, ya, bukan suatu hal yang buruk, ya, atau bahkan negatif. Tapi mempelajari Al-Quran itu adalah suatu hal yang positif teman-teman sekalian. Karena Al-Quran itu adalah pedoman, ya, sebagai pedoman kita sebagai umat Islam untuk senantiasa melakukan apa yang senantiasa diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis berupa perbuatan Nabi yang diucapkan oleh Nabi, ya.
Itu teman-teman sekalian. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu adalah salah satu pendekatan kita, cara kita untuk mempelajari Al-Quran teman-teman sekalian. Dalam putusan tarjih sini sudah jelas ya, itu diperbolehkan. Jadi untuk teman-teman itu jangan ragu untuk mengadakan hal-hal tersebut dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan ya, bukan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan untuk bisa dijadikan pegangan dan tuntunan hidup umat Islam, Al-Quran harus dibaca, dipelajari, dan selanjutnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman sekalian. Itu tidak hanya untuk dibaca ya. Ini sebagai tuntunan untuk kita pribadi dan juga untuk orang lain teman-teman sekalian. Ya dalam hal ya kita menjalani kehidupan yang memang hidup ini adalah suatu hal yang memang sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilarang, kemudian apa yang diperintahkan. Tinggal kita ya bagaimana kita manusia untuk memilih hal tersebut. Karena kita sudah diberkahi akal, kemudian diberi pemikiran untuk membedakan mana yang positif dan mana yang negatif, seperti itu. Untuk mendorong dan menggairahkan umat Islam mempelajari Al-Quran tersebut, maka diadakan MTQ. Nah, Allah memerintahkan supaya Al-Quran itu dibaca dengan tartil, yaitu dibaca dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang. Tidak tergesa-gesa, artinya tidak tergesa-gesa itu tidak terburu-buru teman-teman ya. Karena tergesa-gesa itu adalah suatu hal yang tidak baik. Ya, suatu hal yang memang itu adalah perbuatan syaitan, seperti itu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat 4 yang menerangkan bahwa Al-Quran itu harus dibaca dengan tartil, seperti itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, seperti itu. Nabi juga memerintahkan agar Al-Quran itu dibaca dengan suara yang bagus ya, lagi merdu, yang akan menambah uslub Al-Quran ya. Ini sudah dijelaskan terkait itu, maka tidak ada keraguan-raguan lagi untuk kita senantiasa berbuat atau mengadakan semacam perlombaan muhasabah tilawatil Quran, baik tingkat desa, tingkat daerah, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten dan lain sebagainya, itu kita adakan karena memang ini kita berpatokan kepada hadis Nabi, kemudian Al-Quran sudah jelas. Artinya bukan kata orang, misalnya kata pimpinan cabang Muhammadiyah seperti ini tidak dibolehkan, dengan dasarnya tidak jelas dan tidak ada. Maka tentu kita harus memilah dan memilih mana yang dalilnya kuat, kemudian itu terdapat dalam Al-Quran, maka kita laksanakan seperti itu. Dengan kita sudah sharing dengan orang lain yang memang lebih paham terkait hal itu. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Jadi bahwa muhasabah tilawatil Quran itu adalah suatu hal yang positif, bukan suatu hal yang negatif. Seperti yang dijelaskan tadi dalam dalam fatwa-fatwa tarjih ya, tanya jawab agama jilid 5 itu sudah dijelaskan sangat detail sekali terkait itu. Mungkin itu saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Apabila ya ada kesalahan, itu kesalahan dari saya pribadi yang memang mungkin belum banyak memahami ilmu-ilmu yang memang terkait dengan agama, kemudian duniawi dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu benar, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla ya. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.